Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Mustika Ayu, NIM C4B021037, Prodi Manajemen Pemerintahan, kelas R002, Fakultas Ekonomi Bisnis. Baiklah, di sini saya akan berbicara tentang the grid of government atau yang biasa disebut dengan pemerintahan yang baik. Baik Bu, di sini saya izin bertanya dan maaf mengganggu waktunya sebentar tentang pemerintahan yang baik itu seperti apa sih Bu? Kalau menurut Ibu itu pemerintahan yang baik merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid, bertanggung jawab maupun bisa saja sejalan. Apakah pemerintahan yang baik itu juga memiliki prinsip Bu? Kalau misalnya memiliki prinsip itu, contoh prinsipnya seperti apa sih Bu? Pemerintahan yang baik itu juga memiliki suatu prinsip. Biasanya juga terbagi 3, seperti demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah dana alokasi, yang ketiga bisa pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif. Nah, kalau misalnya suatu pemerintahan itu memiliki prinsip kan Bu, berarti dia juga memiliki tata cara pengelolaannya Bu. Tata cara pengelolaan suatu pemerintahan yang baik itu seperti apa dan bagaimana Bu? Dan apa sih arti dari pemerintahan yang baik itu secara umum? Kalau menurut Ibu tentang tata cara pemerintahan yang baik itu biasanya memiliki suatu konsep dan kebetulan pada saat ini sering sekali dibahas dalam suatu ilmu politik maupun administrasi publik. Misalnya kan seperti hubungan demokrasi, yang kedua seperti masyarakat sipil, yang selanjutnya seperti partisipasi rakyat, yang keempat hak asasi manusia, dan pembangunan masyarakat berkelanjutan. Tidak hanya itu, tata cara pemerintahan yang baik itu juga terbagi menjadi 3 secara sinergis. Yang pertama, unsur pemerintah yang dipercayai menangani administrasi negara pada periode yang tertentu. Yang kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak di dalam pelayanan publik. Yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholder biasanya disebutkan. Jadi bisa disimpulkan, tata kelola pemerintahan yang baik itu merupakan suatu bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat maupun kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.